Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Bagus Pratama. Saya Muhammad Irfan Aziz. Di sini kami akan menjelaskan tugas pembelajaran mesin deteksi penyakit jantung menggunakan algoritma SPM. Untuk yang pertama di sini ada import library. Di sini kita menggunakan Pandas, NumPy untuk mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik. Lalu sklearn kita ambil beberapa tools yaitu train test split untuk bagian data, standar scale untuk normalisasi, SVC yang merupakan model SVM-nya, dan beberapa evaluasi metrik seperti akurasi score, classification, conversion metric. Untuk sel yang kedua itu ada load dataset. Di load dataset ini kita menggunakan dataset dari Kaggle yang sudah diperbaiki sesuai diskusi di halaman dataset. Setelah di load, kita bisa lihat setnya adalah 297 baris dan 14 kolom. Jadi ada 297 data pasien dengan 13 fitur medis dan satu kolom target yaitu condition. Untuk tabel previewnya seperti ini, ada umur, jenis kelamin, dan berbagai nilai medis lainnya. Di sini untuk sel ketiga, kita lihat info umum dataset dari output df.info. Kita bisa lihat semua 14 kolom memiliki 297 non-null. Artinya tidak ada satupun data yang kosong. Tipe datanya mayoritas integer, kecuali output yang float. Ini kabar baik karena kita tidak perlu melakukan penanganan missing value sama sekali. Untuk sel yang keempat itu ada static deskriptif. Sel keempat di sini kita bisa baca beberapa insight menarik. Rata-rata usia pasien adalah 54 tahun dengan rentang 29 sampai 77 tahun. Rata-rata tekanan darah saat istirahat 131 mHg, kolesterol di rata-ratanya di 247 mg, dan detak jantung maksimal rata-rata 149 bpm. Nilai ini menggambarkan profil pasien yang memang rentan terhadap penyakit jantung. Untuk sel yang kelima itu kita mengecek missing value. Hasil semua kolom bernilai 0, itu tidak ada data yang hilang sama sekali. Selanjutnya itu untuk sel 6 itu ada distribusi target. Kita lihat di sini ada distribusi kolom target yaitu condition. Hasil ada 160 pasien sehat atau sekitar 53,9%, dan 137 pasien sakit jantung atau sekitar 47,1%. Distribusi yang cukup seimbang. Ini bagus karena model tidak ini bagus karena model tidak akan bias ke salah satu kelas. Untuk sel yang ketujuh itu ada grafik distribusi target. Di sini kita bisa lihat tampilan visualisasinya dalam bentuk bar chart dan pie chart. Dari bar chart terlihat jelas jumlah pasien sehat sedikit lebih banyak daripada yang sakit. Dari pie chart kita bisa lihat perbandingannya itu ada 53,9 dibanding 46,1%. Sekali lagi ini mempertegas bahwa data kita cukup balance. Lalu untuk yang sel 8 itu ada
histogram fitur numerik. Sel ini menampilkan histogram distribusi yang membedakan warna hijau untuk pasien yang sehat dan warna merah untuk pasien sakit jantung. Untuk di age atau usia, distribusi pasien sehat menyebar lebih merata dari usia 30-an sampai 60-an dengan puncak di sekitar usia 55 sampai 60. Pasien sakit jantung juga banyak di rentang yang sama. Jadi usia saja tidak cukup untuk membedakan secara tegas antara sakit dan sehat. Untuk yang kedua itu ada stres BPS atau tekanan darah. Saat istirahat, kedua kelas mempunyai pola distribusi yang cukup mirip, sama-sama terpusat sekitar 120 sampai 140 mili Hg. Artinya tekanan darah saat istirahat bukan fitur yang terlalu membedakan antara pasien sehat dan sakit di dataset ini. Untuk yang selanjutnya itu ada CHOL atau kolesterol. Distribusinya juga cukup tumpang tindih antara dua kelas dengan mayoritas nilai berada di rentang 200 sampai 300 mili/dl. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, menunjukkan bahwa kolesterol sendiri tidak terlalu diskriminatif sebagai prediktor tunggal. Yang keempat itu ada TALK atau detak jantung maksimum. Ini yang paling menarik, pasien sehat cenderung punya detak jantung maksimum yang lebih tinggi, banyak di rentang 160 sampai 180 bpm. Sedangkan pasien tidak sakit jantung justru lebih banyak di rentang 120 sampai 150 bpm. Artinya semakin rendah detak jantung maksimum seseorang, semakin besar kemungkinan ia sakit jantung. Fitur ini jadi salah satu yang paling informatif. Lalu yang kelima itu ada alt peak atau depresi. Perbedaan paling jelas di sini pasien sehat mayoritas besar bernilai 0. Artinya tidak ada depresi segmen sama sekali. Sementara pasien sakit jantung menyebar lebih merata di nilai 0 sampai 3 bahkan lebih. Semakin tinggi nilai alt peak, semakin kuat indikasi adanya gangguan jantung. Ini salah satu fitur paling kuat di dataset ini. Untuk yang selanjutnya itu di sel 9 itu ada heatmap korelasi. Sel ini menampilkan heatmap korelasi antara semua fitur. Warna hijau menunjukkan korelasi positif, merah menunjukkan korelasi negatif. Semakin gelap, semakin kuat hubungannya. Di sini kita fokuskan adalah baris atau kolom condition target kita. Fitur CP atau nyeri dada punya korelasi positif cukup kuat ke condition. Artinya semakin tinggi nilainya, semakin mungkin pasien sakit. Sedangkan alt peak, eksang, dan CA berkorelasi negatif. Semakin tinggi nilainya justru semakin mengidentifikasikan penyakit jantung karena nilainya berbanding terbalik dengan kelas sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sel 10. Sel ini menampilkan box plot perbandingan usia dan detak jantung maksimum antara pasien sehat dan sakit. Dari box plot usia terlihat distribusinya tidak jauh berbeda antara dua kelas, dan ternyata di sini usia bukan faktor pembeda yang terlalu kuat. Dari box plot talak ini pasien sehat punya median detak jantung yang lebih tinggi secara signifikan dibanding yang sakit. Ini konsisten dengan temuan histogram tadi. Lalu untuk sel 11 ini masuk ke processing, di mana sel ini kita pisahkan data menjadi X dan Y. X adalah fitur input, semua kolom kecuali condition. Hasil 297 baris dan 13 kolom tadi. Y adalah target kolom condition saja, yang dimana hasilnya 297 nilai. Pemisahan ini wajib dilakukan sebelum kita split dan training model.
Lalu untuk sel 12 di sini ada split data. Sel ini membagi data menjadi training set dan testing dengan rasio 80:20. Hasilnya 237 data untuk training dan 60 data untuk testing. Lalu untuk sel 13 itu normalisasi standar scalar. Sel ini melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Normalisasi ini wajib dilakukan sebelum training SVM karena SVM bekerja berdasarkan jarak antar titik data. Kalau skalanya beda jauh, fitur dengan nilai besar seperti kolesterol bisa mendominasi dan merusak hasil. Setelah uh, scaling, rata-rata fitur edge yang tadinya 55 menjadi mendekati 0. Artinya semua fitur sekarang punya skala yang seragam. Penting juga perhatikan bahwa fit scalar ini hanya dilakukan di data training. Lalu hasil dari training ini kita terapkan ke data testing untuk mencegah data leakage. Untuk sel 14 di sini sekarang kita training modelnya. Kita coba 3 kernel SVM sekaligus, yaitu linear, LPF, dan polinomial. Hasilnya kernel linear memiliki akurasi 90%, lalu kernel RBF itu akurasinya 90%, lalu kernel poli akurasinya 85%. Lalu di sini ada sel untuk pilih kernel terbaik, yaitu kernel terbaik itu linear. Karena 90%, walaupun sama-sama dengan kernel RBF yang 90%, tapi data yang pertama muncul itu dari kernel linear yang memiliki akurasi 90%. Lalu di sel 14 yaitu classification report, yang mana untuk kelas 0 itu atau tidak sakit, precision-nya itu 83% dan recall-nya 94%. Untuk kelas 1 atau sakit jantung, precision-nya 100% dan recall 79%. Precision 100% artinya setiap pasien yang diprediksi sakit oleh model memang benar-benar sakit, tidak ada false alarm sama sekali. Recall 79% artinya masih ada sekitar 21% pasien sakit yang belum berhasil dideteksi model. Lalu F1 score keseluruhannya itu 88% dan akurasi total 90%. Lalu di sini ada sel confusion matrix yang di sini kernel linear itu akurasinya yang tadi sudah dijelaskan 90%. Model bisa memprediksi tidak sakit itu 32 dan miss itu 0. Lalu ada model yang memprediksi sakit jantung itu 22 dan miss-nya itu 6. Lalu kernel RBF itu dia mendeteksi tidak sakit 32 dan miss-nya 0, lalu mendeteksi sakit jantung 22 dan miss-nya 6 dengan akurasi 90%. Lalu yang terakhir ini kernel poli dengan akurasi 85% yang tidak memprediksi tidak sakit 32 dan miss-nya 0, lalu sakit jantung 19 dan miss-nya 9. Lalu di sini sel 17 membandingkan akurasi model kernel SVM. Berchart ini merangkum perbandingan akurasi ketiga kernel secara visual. Batang merah menandakan kernel terbaik, yaitu linear dengan 90%, lalu RBF juga 90%, dan poli 85%. Visualisasi ini memudahkan kita untuk langsung melihat perbandingan performa antar kernel. Lalu yang terakhir ini ada sel untuk ringkasan akhir. Ringkasan akhir dari keseluruhan yaitu dataset yang digunakan adalah hard disk Cleveland UCI dengan 297 sampel dan 13 fitur dibagi menjadi 80/20 untuk training dan testing. Dari 3 kernel yang diuji, linear dan RBF sama-sama mempunyai akurasi tinggi 90% dengan precision 100% dan recall 78,57%. Lalu kernel
polinomial menghasilkan akurasi 85%. Kesimpulannya, model SVM kernel linear dipilih sebagai model terbaik dengan akurasi 90%. Pada data testing, SVM terbukti efektif untuk prediksi penyakit jantung berbasis medis, dan normalisasi data sebelum training adalah langkah krusial yang tidak boleh dilewatkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.